PDI Perjuangan kumpulkan para ketua umum partai pengusung bakal calon presiden 2024 Ganjar Pranowo. Pertemuan dihadiri partai mitra koalisi yakni P3, Perindo, dan Hanura di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan parpol pengusung Ganjar Pranowo berlangsung siang ini secara tertutup. Rencananya pimpinan partai pendukung Ganjar Pranowo mulai dari P3, Perindo, hingga Hanura hadir di kantor DPP PDIP. Selain membahas dinamika politik, pertemuan juga disinyalir mengulas kriteria dan deretan nama bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Pertemuan ini juga sebagai konsolidasi untuk memperkuat langkah Ganjar Pranowo yang akan habis masa jabatannya sebagai gubernur pada 5 September 2023 mendatang. PDI Perjuangan mengumpulkan partai pengusung dan pendukung bakal calon presiden 2024 Ganjar Pranowo. Ya, apa pertemuan parpol koalisi ini pemirsa? Apakah sudah mengkerucut untuk pembahasan mengenai cawapres Ganjar Pranowo? Kami ajak berbincang bersama Anda politisi PDIP Arya Bima. Selamat sore, Mas Arya. Selamat sore. Mas, apa sih yang dibahas dalam pertemuan siang tadi di DPP PDIP? Ya, pertemuan hari ini saya sudah mendapatkan info dari Pak Sekjen. Pertemuan para ketua umum partai pengusung Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 ini yang pertama terkait konsolidasi hari ini dimaksudkan untuk memantapkan langkah memenangkan Pak Ganjar Pranowo, mengingat Pak Ganjar Pranowo akan selesai tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah tepatnya pada 5 September 2023, dan setelah itu selanjutnya akan langsung gaspol, tancap gas untuk bergerak cepat di dalam pemenangan Pilpres 2024. Kita sangat optimis bagaimana secepat mungkin yang masih 85% baru mengenal Pak Ganjar Pranowo ini akan kita kebut dalam situasi yang saat ini juga mulai rebound dari elektabilitas Pak Ganjar Pranowo dari beberapa survei. Sementara tingkat pengenalan Pak Ganjar Pranowo juga baru sekitar 85%, 15% harus kita kebut. Maka pada saat selesai tanggal 5 September nanti, seluruh kekuatan partai pengusung dan relawan akan segera memfasilitasi untuk ke daerah-daerah dan mengenalkan Pak Ganjar Pranowo sekaligus mensolidkan antara partai pengusung dengan para relawan. Mas Arya Bima. Ini yang tadi dibahas, ya. Mas Kemudian Arya dalam Bima. rapat, halo. Mas Arya Bima, kalau untuk saat ini apakah masih terbuka lebar, Mas, pintu koalisi partai lain yang ingin bergabung? Apakah ada opsi mungkin Demokrat bergabung masuk bersama dengan PDIP? Ya, terus akan dinamis ya. Ya, tidak hanya Demokrat. Kita juga terus bicara dengan PKB, juga terus dengan bicara Partai Golkar dan partai-partai yang satu visi misi dalam narasi besar yang akan dibangun oleh pemerintahan Pak Ganjar Pranowo ke depan selaku Presiden 2024-2029. Rapat tadi salah satunya juga membicarakan kita akan membentuk tim kampanye nasional, ya, di mana dalam pembentukan tim kampanye nasional nanti kan juga merupakan perwakilan-perwakilan partai pengusung yang tentunya masih terus membuka diri untuk bekerja sama dengan partai-partai lainnya. Kita masih melihat bahwa pertemuan-pertemuan yang saat ini terjadi dari partai-partai politik tentunya dansa-dansi ini akan berlangsung sampai 19 November. Ya. Saat ini seperti Mbak Puan misalnya akan bertemu dengan Pak Surya Paloh, juga dengan Pak Erlangga, dan juga Pak Muhaimin Iskandar. Itu terus dilangsungkan, dan tim pemenangan ini juga mulai mengerucut merumuskan hal-hal yang terkait dengan narasi besar, visi misi dan kebijakan Pak Ganjar Pranowo setelah selesai menjadi gubernur, sah untuk bicara
penugasan Baik. selanjutnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya, Ini Mas. yang dibicarakan hari ini. Nah, Mas, sebetulnya kalau bicara yang juga cukup penting adalah dalam capresan ini adalah calon wakil presidennya. Nah, apakah nama AHY ini, karena kan kita lihat sesuai dengan digambar beberapa waktu yang lalu, Mas AHY sempat bertemu dengan Mbak Puan Maharani. Kemudian Mas AHY ternyata tidak jadi bersanding dengan Anies Baswedan, begitu. Nah, apakah nama AHY ini juga dipertimbangkan di bursa di dalam PDIP sendiri untuk mendampingi Ganjar? Ya, Mbak Puan juga menyebutkan nama Pak AHY kan, Mas AHY kan juga cukup dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Tapi sekali lagi kita ingin bahwa pertemuan-pertemuan antar partai politik ini tidak hanya didasarkan soal calon presiden dan wakil presiden. Hal yang lebih penting lagi adalah keinginan kita untuk mendapatkan berbagai informasi dan tahu persis permasalahan yang mendasar sampai yang tidak mendasar bangsa ini ke depan. Disitulah perintah Ketua Umum beserta partai-partai lainnya untuk kita ini betul-betul turun ke bawah untuk benar-benar mengenalkan dan mendengarkan apa sih sebenarnya keinginan rakyat untuk calon presiden dan wakil presiden ke depan itu seperti apa. Karena tugas berikutnya adalah partai politik pengusung beserta relawan serta kandidat calon presiden dan wakil presiden ini yang harus merumuskan dan mewujudkan kehendak dan keinginan rakyat tersebut. Ya, PDI Perjuangan tentu terus-menerus juga mencermati hasil-hasil survei, ya, karena apapun hasil survei juga merupakan satu indikator untuk menangkap, mendengarkan kehendak dan keinginan rakyat. Saya kira itu. Mas Arya, kami juga ingin tahu apakah memang sudah fix bahwa calon wakil dari Ganjar ini berasal dari mitra partai koalisi atau masih terbuka lebar sekali bagi partai yang di luar koalisi dengan nama AHY bergabung bersama dengan PDIP menjadi pendamping Ganjar Pranowo, Mas Arya Bima? Saya hanya mendengarkan Mas AHY juga salah satu kandidat sewaktu Mbak Puan juga menyampaikan termasuk ada di dalam kantongnya tentunya bersama-sama calon wakil presiden yang lainnya yang menjadi kriteria pertimbangan-pertimbangan seperti pernah disebutkan yang di dalamnya ada Pak Mahfud Adid, MD, ada Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak Erick Thohir, ada Pak Ridwan Kamil, begitu juga ada Pak AHY yang waktu itu Gus Muhaimin juga masih menjadi pertimbangan dari PDI Perjuangan yang disampaikan Mbak Puan, yang tentunya itu bagian dari 10 nama yang juga pernah disebutkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Oke, kalau tidak salah kita dengar tadi nama Muhaimin ya, kenapa menyebutkan nama Muhaimin, Mas? Kan Muhaimin sudah jelas mengatakan akan bersanding dengan Anies Baswedan. Ya, sekali lagi bahwa dinamika politik ini terus akan terjadi. Kami menghormati, ya, sudah ada dan bahkan kami memberikan ucapan selamat karena Mas Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar sudah mendeklarasikan untuk menjadi capres dan cawapres untuk berpasangan di 2024. Tetapi bahwa komunikasi juga masih terus berlangsung dan dinamika politik juga masih terus berkembang. Permusyawaratan, permufakatan antar partai politik dan antar tokoh politik ini tetap perlu dicermati terus-menerus hingga sampai 19 November 2024. Maksud kami apakah sampai dengan saat ini koalisi PDIP ini masih mengincar Muhaimin Iskandar? Jadi Caimin masih masuk radar dari PDIP? Caimin seperti disebutkan oleh Mbak Puan masih di dalam salah satu nama yang memang itu ada di dalam kriteria-kriteria yang memenuhi prasyarat untuk menjadi cawapresnya PDI Perjuangan. Bahwa kemudian itu berubah atau akhirnya tidak terbahas atau menjadi alternatif yang tidak prioritas setelah mendeklarasikan antara capres Mas Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, itu tentunya akan dicermati lebih dalam
oleh DPP PDI Perjuangan, saya kira itu. Mas, kalau misalkan jadi nih ya, walaupun namanya masuk dalam radar, tapi kan kita tahu bahwa Muhaimin Iskandar ini baru saja melakukan deklarasi bersama dengan Anies Baswedan menjadi calon calon presiden dan calon wakil presiden. Artinya kan kalau misalkan nanti jadi mengambil Muhaimin Iskandar, itu mengambil paksa dari Anies dong. Oh, soal paksa memaksa ini tidak ada ya. Justru yang menarik sekarang ini dansa-dansi politik seperti yang Ibu Mega sampaikan itu betul-betul terjadi. Berbagai pasangan dansa. Kalau dansa itu kan selalu berdua, di mana pasangan memasang ini kan tidak bicara hanya persoalan orang, tapi persoalan narasi besar yang ingin diusung oleh partai-partai pengusung dengan capres-cawapresnya. Kami katakan Pak Muhaimin bukan berarti kemudian menjadi prioritas kami, tapi kan yang ditanyakan apakah Pak Muhaimin masih bagian daripada yang dibahas. Sampai hari ini ya, belum ada statement dari Mbak Puan yang waktu itu menyampaikan untuk tidak membahas Pak Muhaimin sebagai calon cawapresnya. Ya, tapi kita melihat bahwa untuk tim partai-partai pengusung seperti Perindo, seperti P3, seperti Hanura, mereka juga mempunyai berbagai pemikiran-pemikiran untuk cawapresnya yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Sejauh mana prioritas Gus Muhaimin itu akan menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo, tentu keputusan Ketua Umum dan yang saat ini ditugaskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, yaitu Mbak Puan Maharani untuk melakukan berbagai komunikasi politik, itu tetap berlangsung. Seberapa besar ada kemungkinan Gus Muhaimin ini akan menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo, kemungkinan itu selalu ada. Seberapa besarnya, ya kecil besarnya tentu sesuai dengan pembicaraan-pembicaraan yang intensif dilakukan oleh partai-partai pengusung saat ini. Saya kira itu. Mas Arya Bima, ini situasinya masih sangat cair sekali. Tapi potensi untuk menang satu putaran diraih oleh PDIP itu hal yang mustahil atau perlu 2 putaran, Mas? Melihat rivalnya yang juga diperhitungkan. Mas Arya Bima. Cara memikirkan kami kan mau 1000 calon capres-cawapresnya, mau 10, mau 6, mau 2, mau 4. Akhirnya kan calon kandidat presiden dan wakil presiden itu akhirnya mengerucut kedua. Karena konstitusi kita ya, mengamanatkan bahwa presiden terpilih adalah yang menang 50% per 1. Ini yang menjadi catatan kami. Semakin kandidat itu mengerucut, insya Allah 2 calon itu juga akan semakin membuat dinamika politik ini juga tidak terlalu sibuk dan tidak terlalu berat dengan ongkos maupun tidak terlalu berat rakyat harus berkontestasi dengan berbagai dinamika konflik yang di bawah. Itu keinginan dari kami tanpa menghilangkan substansi kita berdemokrasi. Kenapa kita dulu membawa 20%? Karena 20% itu keinginan kita kan kandidat yang diusung akan merepresentasikan partai pengusung dengan legitimasi sebagai calon yang diusung Presiden Republik Indonesia. Nah, kalau mengenai 2 kandidat, argumentasi kami berapapun calonnya, akhirnya di putaran kedua kan calonnya harus menang 50% per 1. Daripada nanti bekerja sama ketemu di telikung jalan, kenapa tidak dimusyawarahkan dan dipermufakatkan untuk mengerucut kedua calon? Ini kan bicara memang konstitusi mengharuskan hanya 2 calon di putaran memperebutkan 50% per 1. Jadi idealnya menurut apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen, idealnya supaya kita itu tidak terlalu bertele-tele, saya kira bisa dimusyawarahkan dan dimufakatkan kalau kandidat ke depan itu bagusnya 2 calon saja, supaya tidak berkepanjangan di dalam kontestasi karena Pilpres. Karena setelah Pilpres Pileg kita juga masih menghadapi Pilkada di bulan November. Oke, berarti inginnya 2 pasangan saja ya, Mas ya? Bukan inginnya, konstitusi itu bicara bahwa presiden yang akan menang sebagai presiden Republik Indonesia itu harus menang 50% per 1. 50% per 1 itu sangat sulit kalau itu kandidatnya 4 atau 3. Idealnya
kan demokrasi kita itu permufakatan dan voting. Nah, permufakatan ini sebaiknya dilakukan oleh para elit tokoh politik maupun partai politik. Nah, votingnya biar dilakukan oleh people power rakyat pada tanggal 14 Februari 2024. Ini kita bicara idealnya ya. Bahwa target tidak idealnya mungkin nanti ada 3 atau 4 kandidat. PDI Perjuangan beserta partai pengusung seperti Hanura, Perindo, dan P3 siap untuk berkontestasi itu dengan menghargai kandidat-kandidat yang muncul. Saya kira itu. Terima kasih banyak Mas Arya Bima sudah